Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Luar biasa, satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Selasa 11 Oktober tahun 2022. Ini adalah sungguh sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara memberkati kita di sepanjang hari ini, amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 48 hari bersama Yehezkiel. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-42, maka kita akan membaca kitab Yehezkiel pasal yang ke-42 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Judul renungan kita hari ini, hargai pelayananmu. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-14. Kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana, yang dipakainya waktu penyelenggaraan kebaktian, sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat Tuhan. Perhatikan pernyataan ini. Sesederhana apapun pelayanan yang dipercayakan kepada kita tidak boleh malas mempersiapkannya. Sikap yang menganggap enteng sebuah pelayanan sama dengan menghina Tuhan yang empunya pelayanan itu. Dalam penglihatan Yehezkiel, untuk menjaga kudusnya pelayanan kepada Allah, para imam juga mendapat tempat khusus bagi mereka, yakni bilik-bilik kudus yang letaknya di pelataran luar sama dengan bilik-bilik bagi umat. Kegunaan bilik-bilik bagi imam itu dijelaskan oleh utusan Tuhan kepada Yehezkiel pada ayat 13 sampai ayat ke-14, yakni sebagai tempat untuk memakan persembahan maha kudus dan untuk menaruh berbagai kurban persembahan. Di dalam bilik ini pula pakaian keimaman harus ditanggalkan sebelum seorang imam keluar menuju pelataran tempat umat. Pengaturan ini untuk mengingatkan para imam agar memelihara kesucian wilayah kudus dari bait suci bersama-sama dengan umat. Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20 kembali menekankan kesempurnaan Allah melalui ukuran tembok bagian luar yang berbentuk kubus yang mengelilingi bait suci. 500 kali 500 hasta. Tembok itu berfungsi sebagai pemisah antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Keseluruhan penglihatan akan bait suci beserta ukuran-ukurannya memang dimaksudkan untuk suatu pembaruan yang dirancang oleh Allah bagi umat Israel. Allah hendak memurnikan kembali umat yang telah tercemar oleh dosa. Pemurnian itu dimulai dari tempat kediamannya, karena disitulah semua orang dapat datang menghadap kepadanya, umat maupun imam. Sidang jemaat Tuhan, apa yang menjadi peran yang dipercayakan Tuhan kepada saudara di dalam gereja kita saat ini? Apakah sebagai tim pastoral, sebagai worship leader, sebagai singer, pemain musik, para usher, mengendalikan LCD, dan juga saudara yang mempersiapkan semua makanan maupun minuman yang kita sajikan setelah ibadah selesai. Beberapa saudara yang merapikan alat-alat gereja, atau bahkan saudara adalah anggota jemaat yang setia. Apapun peran saudara, Tuhan telah memilih untuk menjadi bagian dari persekutuan umatnya yang kudus. Amin. Karena itu, persiapkanlah diri saudara saat saudara datang kepadanya dan mengerjakan peran saudara, pelayanan saudara, dan lakukanlah semuanya dengan setia. Jika Allah sendiri menghususkan para imam ketika mereka harus melakukan pelayanan di hadapannya, Tuhan sudah menghususkan kita, bahkan menguduskan kita dengan kuasa darahnya untuk menjadi rekan sekerjanya. Tidak ada pelayanan sederhana maupun kecil di hadapan Tuhan. Semuanya adalah sebuah pelayanan yang sama-sama diembankan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Mungkin memang ada pelayanan-pelayanan yang tampaknya orang lain tidak melihat. Saudara telah mengerjakannya. Perhatikan, semuanya itu tidak akan lepas dari perhatian Tuhan. Mungkinkah kita bisa melihat ada bangku yang miring, ada kulit permen, sampah yang dengan tidak sengaja jemaat yang lain mungkin menjatuhkannya. Saudara memungutnya dengan penuh kasih, tanpa bersungut-sungut, tanpa dilihat orang lain. Itu adalah sebuah pelayanan.
Tapi apa yang harus kita persiapkan dengan itu? Hati yang tulus. Sekali lagi, tidak ada pelayanan terlalu besar, tidak ada pelayanan terlalu kecil. Yang namanya pelayanan, kalau dibawa dengan hati yang tulus, semuanya akan memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadilah pembangun gerejanya. Jadilah pelayan-pelayan yang melakukan pelayanan dengan baik. Karena kita tahu, kita tidak melakukannya untuk manusia, tapi kita melakukannya untuk Tuhan. Dan kalau kita melakukannya untuk Tuhan, bukankah upahnya dari Tuhan? Dan kalau Tuhan sudah mengupahi, apa yang tidak pernah Anda pikirkan, apa yang tidak pernah saudara harapkan, itu yang akan diberikannya kepada saudara. Karena kita telah setia dalam perkara-perkara yang Tuhan percayakan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini. Digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, kemana dan dimanapun kita berada, percayalah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku terus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah memenuhi hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, atau mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit secara fisik, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.